Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Fi salamati dinina wa dunyana wa ukhrana bin niyatid du'a wal qabul bi jahi sayyid rasul wa ila hadrati sayyidil habib Muhammad bin Salim hafidh nasional hadrati Abu Yahmas Widahlan wa ila ahinal kiram Gus Malik Salam Gus Muhibbur Ridha wa ila ustadinal kiram al ustad Ahmad Ridwan Hashim wa ila jami walidina wa muallimina wa masyayikhina wa dhawil haquqi alaina wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah pengajian rutin Jumat pagi rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semuanya masih banyak mendapatkan nikmat saking Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat istiqomah, nikmat kesempatan melaksanakan puasa fardu Ramadan sampai hari ke-25. Dan kita semuanya masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menambah wawasan keagamaan kita, kewajiban kita mencari ilmu untuk menjaga, menyempurnakan kualitas dari amalan ibadah kita masing-masing dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sedaya ikhtiar yang kita lakukan sampai pada detik ini dicatat oleh Allah sebagai amalan sholihan makbulah, amal baik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa memberikan keberkahan kepada diri kita, keluarga kita, keturunan kita ila yaumil qiyamah. Para jamaah rahimakumullah, nyuwun agung pangapunten bilih panjenengan sempat ngentosi sekedap nggih. Ranten ada sedikit miskomunikasi. Ngapunten kula nembih niki wong nggih nembih dugi saking ngisi kuliah subuh di luar, baru masuk, baru lepas baju sik ngeleset dilut ya terus mriki dados ngapunten rodok menggos-menggos nggih. Salah mboten wonten kopi nih salah niki. Para jamaah rahimakumullah, kewajiban kita di bulan Ramadan selain kita menjaga setiap hari dengan pelaksanaan sholat fardu, juga kewajiban akan puasa, tidak kalah penting kewajiban kita di bulan Ramadan nanti. Di akhir Ramadan kita semuanya akan melaksanakan zakat fitrah. Karena itu tema pengajian kita kali ini adalah fikih singkat tentang zakat fitrah. Kita sengaja ngapunten kula sengaja mboten beto kitabe, mboten beto kitabun niat. Bukan karena apa-apa, karena memang bahasan kita akan membahas masalah zakat fitrah. Yang pertama, zakat fitrah niki hukumnya wajib. Kewajiban itu yang pertama bagi orang Islam. Ya, zakat fitrah itu wajib bagi setiap muslim. Apakah mutlak hanya orang Islam saja? Ada sedikit bahasan, non muslim juga bisa mengeluarkan zakat fitrah jika dalam keluarganya ada tanggungan keluarga yang dinafkahi muslim. Gampangannya ngeten, ada seorang laki-laki non muslim, dia punya istri muslimah, punya anak-anak muslimah, maka wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk istri dan anak-anaknya. Dan seandainya tiangnya bersikukuh, lalapong aku gak Islam kok kongkon ngetokno zakat fitrah, masih ta bojoku Islam, masih ta, maka si istri dan anak tidak wajib mengeluarkan zakat karena berada dalam tanggungan suami dan ayahnya tadi. Tetapi boleh mengeluarkan zakat. Ya bahasanya ngoten, mboten wajib tapi boleh. Lalu syarat yang kedua, orang ini memiliki kelebihan harta benda dalam artian sandang, pangan, papan di hari raya dan malam harinya. Ketika ada kelebihan, seumpama ada beras lebih
untuk jatah sehari itu bagi dia dan keluarganya, maka dia sudah wajib mengeluarkan. Beda bahasan kalau seumpama suami istri niku maem tiang kali sedinten kinten-kinten butuh pinten kilo Pak beras niku Pak. 2,5 kilo. Dahare tiang kali. Dah kalau tanglet dahare tiang kali niki lho suami istri niki pinten untuk sehari semalam. 0,5 kilo. Kuatah nggih daharnya. Katakan 1/4 kilo. Seumpama di rumah cuma ada beras 1/4 kilo. Ya, dia muslim. Di rumah cuma ada beras 1/4 kilo, tidak punya uang sama sekali, tidak ada barang-barang yang mungkin bisa digadaikan, dijual sementara untuk memenuhi kebutuhan. Maka orang ini tidak wajib mengeluarkan zakat. Dia berhak menerima zakat dan dia tidak wajib. Ada orang yang berhak menerima tetapi dia wajib, karena tadi syaratnya memenuhi, muslim dan ada kelebihan. Lalu yang ketiga, menangi Ramadan, hidup di bulan Ramadan dan malam hari raya. Artinya kalau ada keluarga kita, saudara kita, Ramadan belum selesai sedo, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya karena belum sampai malam hari raya. Tetapi boleh mengeluarkan zakat fitrah, karena waktu mengeluarkan zakat fitrah niku wonten gangsal. Ada waktu jawaz namanya, waktu diperbolehkan mulai tanggal 1 sampai tanggal 1 Ramadan sampai 1 Syawal sebelum sholat Id. Niki waktu yang diperbolehkan mengeluarkan zakat mubah. Yang kedua waktu wajib, yaitu malam tanggal 1 Syawal sampai sebelum sholat. Waktunya lebih diperpendek lagi dari yang pertama. Yang ketiga waktu fadilah, waktu yang utama, afdol, yaitu subuh tanggal 1 Syawal sampai sebelum sholat. Ini waktu yang paling utama. Kemepeten Gus, nggih saged mawon aslinya. Kalau kita memberikan kepada mustahik secara langsung dan kebetulan mungkin mustahiknya rumahnya dekat dengan kita, atau nggih sami-sami jamaah ten masjid, dados jenengan berangkat ten masjid subuhan niku kali beto beras zakat, kalau bisa diampirkan ke rumahnya diampirkan, orangnya sampun berangkat ten langgar disalap mawon di depan rumah, nanti ketemu di langgar bilang tadi ada beras di depan rumah sampean, itu beras zakat saya untuk sampean. Ngomongnya ten langgar, ya mboten kudu maringaken napa ngomongnya mboten kudu sambil maringaken, mboten masalah. Nggih. Atau ya nanti waktu pulang kita barengi terus anjang niku zakat kula ta lek kirang mantep ngoten. Carane ngoten. Lajeng ada yang keempat waktu makruh, yaitu mengakhirkan pemberian zakat sampai setelah sholat Id dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat karena udzur. Mungkin mustahik zakatnya tidak ada sampai waktu sholat Id, adanya setelahnya. Kita subuh berangkat niku mampir jarine tanggane, lho mambengi rupane ana dulure teko pundi semene, ambek maratuane terus mulih nang maratuane. Kapan sanjange balik? Yo mari sholat Id yo maratuane terus balik. Setelah sholat Id jam 10-an, maka kita boleh ngundur niku bareng. Oh aku tak pastekno takekno wong iku. Oh nggih pun dibeto wangsul malih mboten napa. Menewis mari sholat Id takekno. Ada alasan yang dibenarkan. Ya. Ini hukumnya makruh tapi sah. Tetap terhitung zakat. Beda bahasan kalau mengundur memberikan setelah sholat tanpa ada alasan, maka hukumnya haram. Mengeluarkan zakat ketika itu hukumnya haram dan jatuhnya bukan zakat tapi jadi sodako. Lah kalau jadi sodako otomatis zakatnya tidak sah dan otomatis dia wajib kodok tahun depan. Kodok itu waktu tahun depan, buatan kodok waktu niku. Karena waktu itu sudah bukan waktunya mengeluarkan zakat lagi, jatuhnya sodako. Ampun, niku masalah waktu. Jadi seumpama jenengan sakniki mantun ngaos, aku tak pengen ngetokno zakat, gak popo wis masih ongkuk gak nutut
Riyaya gak apa-apa wis. Mboten masalah. Ya karena sudah diperbolehkan. Pun. Lalu kadar zakat niki antara 2,5 kilo sampai 2,7 kilo dari berbagai versi yang ada di Indonesia untuk makanan pokok berupa beras. Untuk yang 2,7 niki mengikuti konversi, napa konversi niku? Penyesuaian ukuran. Jadi ada seorang kiai namanya Kiai Maksum Ali saking desa Kuaron Jombang niku nggadah takeran sok. Zakat fitrah itu kan 1 sok sama dengan 4 mud. Beliau punya mangkok sok niku, sok Madinah niku punya. Jadi beliau dibawa pulang terus coba naker beras 1 sok pres terus disalapkan timbangan ketemunya 2,72. Oh niku teng Indonesia tok, mboten sampai luar juga seperti itu. Salah satunya seorang ulama besar yang punya kitab Fiqhul Islam Wadillatuh, Dr. Muhammad Wahbah Zuhaili. Mesir sana beliau juga punya alatnya sok. Dan Mesir mereka ditimbang berasnya ditaker terus ditimbang ketemunya 2,74. Ya mungkin jenis berasnya berbeda dengan yang di Indonesia. Cuma perbedaannya sangat sedikit. Intinya 2,7 lebih dikit. Ya. Dari situ untuk kita ngambil amannya yang ngambil 27. Tapi seumpama jenengan mengeluarkan 2,5 itu sampun sah. Ya. Bagaimana kalau kurang? Apakah sah? Tergantung. Saya katakan tergantung. Tergantung ngeten. Contoh kasusnya begini. Seumpama saya punya waktu malam hari raya, saya wajib mengeluarkan zakat fitrah, sementara di rumah saya hanya ada beras 2,5 kilo. Saya punya tanggungan makan saya dan istri saya dan anak-anak saya. Katakan gawe manganku saiki ambek meni aku mbek bojoku mbek anakku iki kira-kira 1/4 kilo 3 on seumpama, maka sisa beras saya 2,2 kilo. Saya kan sudah wajib mengeluarkan. Lalu siapa yang saya zakati? Saya dulu. Lah bojoku lega ono aku duwene mek 2,2. Saya gak duwe ya gawe tuku beras, gak duwe. Iki bae barang-barang ono sing iso didol iso digadekno gak ono, iki barang isilian kabeh ndek omahku. Nyewa kabeh aku. Tak dol seneni mbek sing duwe. Seumpami saya tetap wajib mengeluarkan zakat. Seberapa? Lah sisa beras ada berapa? 2,2. Saya berikan 2,2. Makanya bagi panjenengan yang bertugas sebagai amil atau jadi panitia zakat, lebih baik sediakan timbangan. Ya, damel njagani sing model-model ngoten niku wau. Ketika yang terus niki zakat kula, nggih kita cuma tanglet tok. Oh nggih. Pinten niku? 2,5 kilo. Oh nggih pun. Diterima. Oh cukup pendapat sing 2,5. Niki beras kula. Zakat pinten? 2 kilo. Loh, kali setengah Pak. Ngapunten teng griya kula mek wonten 2 kilo sing saged kula zakataken. Nggih. Wonten 2,5, tapi lek kula paringaken kabeh kula mboten mangan. Seperti itu. Sementara saya masih punya istri, punya anak. Sing saged kula dalaken mek 2 kilo, nggih pun. Tapi mungkin kita beri tanda saja biar panitia yang lain ndak bingung karena kita yang tahu. Oh nggih pun mboten apa kula terami nggih. Saestu mboten saged, mboten arto, mboten wonten Pak panitia. Kula semerap kula nggih ngaji, kula jamaah Jumat pagi niki nggih paham kula punan nggih. Lah yen badhe nyambuti kula tumbas beras nggih mboten napa kula tumbasaken. Mboten enggak ada napa-napa kula. Nggih pun. Sementara masih wajib mengeluarkan kok. Nggih pun diterima. Paringi tondo, mangki-mangki lek pas wancine napa dianu kali panitia, oh iku mau pancen wonge duweni mek sakmono, tapi dia wajib memang. Pun diterima ngoten. Itu masalah kadar seperti itu. Bagaimana kalau kita memberikan lebih? Ya lebih afdol selama sudah melewati kadar, baik 2,5 maupun
yang aman 27 nyengan maringi 3 kilo mboten napa. Kula pengin zakat damel kula dhewe 30 kilo pareng gak? Pareng. 300 kilo. Sip top markotop jenengan. Gawe wong siji 300 kilo. Nggih. Dan niki ngeten, mohon maaf, mungkin bisa jadi dulu-dulu zakat kita ada yang ndak sah. Akhirnya kan jatuhnya kodok. Niki salah satu solusi. Kita mengkodok zakat tapi mboten kisinan kali panitia. Ngaten lagi. Mungkin singen wonten sing mboten sah. Kayane niki 30 kilo zakat kula. Lho kali keluargane mboten gadan kula tok niki. Zakat lho nggih. Lebih senes sedekah zakat sampun dirotik panitia niki zakat kula niki. Nggih. Di atine iki kodok 10 tahun aku asline iki. Tapi mboten sang ngomong kodoke mboten sang ngomong. Nggih. Niki carane solusi untuk mengkodok zakat yang dulu-dulu tidak sah. Lu kok bisa tidak sah? Bagaimana? Lah niki permasalahannya. Di antara permasalahan zakat yang sering salah kaprah di masyarakat kita, kadung salah kaprah. Ingkang awam ndak ngerti bab zakat tidak bertanya, ingkang alim sing ngerti bab zakat mboten ngandani. Niki umum di masyarakat kita, salah kaprah ngeten niki. Yaitu masalah 8 asnaf. Siapa yang berhak mendapatkan zakat? Yang paling sering salah kaprah niku 1 bab amil. Amil zakat. Amil zakat adalah orang atau lembaga yang ditunjuk untuk mengurusi zakat, mengumpulkan, mendistribusikan dan lain-lain, ditunjuk oleh pimpinan tertinggi satu negara, dalam hal ini presiden, atau lembaga yang membantu tugas presiden dalam urusan zakat. Dalam hal ini di Indonesia paling tidak ada Basnas dan LAS, lembaga amil zakat. Ini yang sudah ditunjuk langsung oleh presiden. Selain itu, seumpama di kampung-kampung, musola, madrasah, pesantren, ya, mengadakan pengumpulan zakat dan tidak ada SK, baik dari presiden secara langsung maupun Basnas dan LAS, NU nggih Lazisnu seumpami, tidak ada SK-nya, maka dia bukan amil, tetapi panitia zakat, yang tugasnya sama dengan amil, tetapi ada beberapa perbedaan. Antara lain, amil adalah naib, pengganti dari muzaki, orang yang zakat. Artinya ketika jenengan memasrahkan zakat jenengan kepada amil, maka kewajiban jenengan sudah gugur, walaupun zakat itu belum diberikan kepada mustahik. Pokok wis tentangane amil, selesai punan jenengan, kewajibannya sampun mantun. Tapi kalau kepada panitia belum gugur kewajiban jenengan sampai beras itu sampai kepada mustahik. Ngapunten kula baleni kata-kata sampai jenengan mboten kersane mboten bingung. Zakat yang kita titipkan ke napa? Panitia zakat itu belum terhitung zakat sampai diberikan kepada yang berhak. Ngaten. Karena statusnya panitia itu adalah muwakal, orang yang dipasrai. Bab taukil niki, dan taukil pun kudu sah. Ngoten syarat-syaratnya taukil niku. Nggih. Ngoten, perbedaane ngoten. Perbedaan kedua, amil zakat termasuk dari 8 asnaf, artinya boleh menerima zakat, sedangkan panitia karena bukan amil tidak boleh menerima zakat dan tidak boleh mengambilnya atau mempergunakan zakat. Ono kresek iki jamaah beda jukono beras zakat dolen gawe tuku kresek mboten pareng. Gawe tuku kopine arek-arek mboten pareng. Kayak ngusung-ngusung siji sak kresek mboten pareng. Jenengan statusnya panitia, bukan amil. Dan ini sudah dimusyawarahkan pada Munas NU napa napa ngarani? Muktamar nggih, Muktamar NU diterangkan bahwasanya panitia zakat bukan amil
Karena itu tidak diperbolehkan untuk mengambil atau memanfaatkan zakat. Bahasan kula zakat, sing sedekah mboten, sing zakat sing wajib niki. Lalu bagaimana untuk operasional panitia kalau memang bukan ambil, bisa diambilkan dari sedekah atau dari alniah, dari donatur, atau panitia zakat menjual beras untuk zakat. Kalau baleni menjual beras untuk zakat, bukan menjual zakat. Nggih, tiang pun zakat terus beras ngandol mboten pareng lek jenengan panitia. Tapi jenengan sadean beras ten tempat pengumpulan zakat, jagani orang-orang yang mau zakat uang ndak bawa. Ya, ndak bawa zakat. Ndak bawa zakat lho pundi, Pak? Wis duwe ae. Praktis, gak usah usung-usung. Lho mboten pareng, Pak. Madzhab Syafi'i niku namung boleh menggunakan beras, ya makanan pokok. 3 madzhab, Maliki, Syafi'i, Hambali, semuanya menggunakan makanan pokok dengan takaran yang berbeda-beda. Tadi madzhab Syafi'i antara ngene ku wau perbedaan kadarnya. Lek terus tiange sing membolehkan dengan uang cuma madzhab Hanafi. Lek tiange lho, wis Mas, aku bab iki aku taklid nang Imam Hanafi. Sangkano sampean tok ta panitia sing ngaji. Aku ya ngaji, Mas, ngerti aku. Pahami nggih. Ono tiyang pengin golek praktisnya terus mbeto arep aku melok Imam Hanafi aku. Di bab zakat aku tak bayar. Gawe dhuwit. Piro sih dhuwit sampean? Iki ono 300.000. Aku njukuk sing 2,5 kilo. Gawe sapa? Kok 300? Gawe aku, bojoku, mbek anakku. Anakku 8 semane. Lho sik anake 8 iku cilik kabeh. Cilik kabeh. Dadi sing butuh niat mek aku tok. Belum ada yang balik. Nggih. 300. Sama njukuk sing lurus tengah. Beras piro sing sak kilo piroan? 10.000-an. Iki susuk 50.000 sampean pek Pak panitia. Niki lek panitia mboten paham, lumayan. 50.000 kena gawe ngopi. Nggih. Panitia sing mboten paham. Tapi lek panitia sing paham sing ngaji. Lho, sangkano sampean tok ta sing ngaji. Aku ya ngaji, ngerti aku. Sampean niat melok Imam Hanafi, tapi sampean kadare melok Imam Syafi'i. Gak oleh, Pak. Talfik sampean. Mencampur adukkan madhab. Kalau memang terpaksa, sekali lagi niki dalam hubungannya kalau terpaksa ya, terpaksa sekalipun, terpaksa maksudnya mboten pareng pun damel beras, kula pun mados beras, mboten angsal, tutup kabeh tukuke. Tonggo niki lho dengan dok-dok mboten dibuka-bukaaken. Pasar Gadang tutup, Kebalen tutup, sak Malang tutup kabeh sing dodol beras. Tek kabeh beras. Niki terpaksa kula pun, saestu terpaksa. Ngecek ningali teng Google takok, ngono ya tutup kabeh tek kabeh sak Malang. Ya wis. Terpaksa nggih. Diterima terus kedap Pak. Lek jenengan pancen tumut Imam Hanafi harus ikut kadarnya Imam Hanafi. Lho niki sampean susuk sampean mboten susuk niki. Imam Hanafi itu 3,8 kilo. Bukan 2,5 kilo. Niki mboten susuk, kula sing torok nambahi 80.000. Bukan malah 80.000. Madzhab Hanafi tidak menerima zakat beras. Pendapat Imam Hanafi beras tidak masuk sebagai bisa digunakan zakat. Lah nopo? Gandum, Pak. Lah gandum iku per kilo paling murah 37.000. Nggih toro kata kula panitia niki gak sida kredit sepeda maling ngene aku. Niki lek sami-sami pahame lho nggih. Dados ya napa mangkane ta Pak? Sampeyan tiyang pundi sih? Madzhab Hanafi niku tiang Jerman, tiang Inggris, tiang Belanda, tiang Eropa, tiang Spanyol. Ya kan asline pundi? Kula asline sepanjang, wis sepanjang madzhab Syafi'i ae kok bingung sampean niki. Nggih, kok aja aneh-aneh sampean niki wis ngono. Intinya ndak boleh, Pak. Lah untuk menyikapi jaga sing niku wau, panitia kerjasama dengan warga yang jualan sembako di napa lek nyambut sing bayar kari niku balekno kari lek terus wonten sing mboten telas terus nggih ngoten niki lho nggih. Malam Riyadin yuk ja beras sampean tak kerung tak gowo piro toko sampean iki beras 10.000-an piro toko sampean tak kulak iki toko aku 9.000 wis ya wis tak gowo engko lek payu tak kena sampean gak payu tak balekno ya wis beto nggih ya apa yang umum karena kan warung-warung sekitar yang makan ya orang sekitar kan ngoten daripada jenengan tumbas ten tuku-tuku sing trecekan ten pinggir-pinggir dalan ngoten kula sebutaken di syuting di tangkep pulau lagi mencemarkan nama baik. Sing umum mawon nopo.
Masalah panitia mau nambah harga mboten masalah, kebijakan panitia. Al bai'u antarodin, jual beli itu sama-sama ridho. Niki beras 10.000 ngandol 11.000. Lho kok luwe larang? Yo anu iki lho gawe kopine arek-arek. Iki panitia iku belas gak njukuk zakate sampean, gak njukuk kas masjid. Seumpama pengumpulannya di masjid, karena kas masjid itu untuk kemakmuran masjid. Sekalipun panitia juga takmir, zakat fitrah, kurban itu bukan bagian dari kemakmuran masjid, kecuali kotak amalnya memang sudah dibagi. Seperti masjid jamek pun dibagi 3, ya. Kotak amal nopo masjid, terus yatim duafa, terus sosial. Dari yang diambilkan dari kotak sosial itu bisa. Atau masjid ngajeng niki, masjid kacuk ngajeng niki, wonten tulisannya ten kotak amal niku pinten persen? Pinten? 10% untuk sosial. Lah itu bisa ngambil karena dari awal sudah dicantumkan. Lek namung sekedar untuk kemaslahatan masjid dereng niku murni masjid dan hal yang berhubungan dengan masjid, kemakmuran. Nopo sih kemakmuran niku? Kegiatan apapun yang sekiranya orang masuk masjid itu minimal tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid minimal, nggih. Ngapunten nggih. Bukan karena kula nggak ada rutinan ten masjid, mboten. Ten masjid wonten pengajian rutin. Oh ini bisyarah buat ustadznya, bisyarah buat mubaleknya, bisyarah buat muadzin, bisyarah buat marbot. Apakah masuk ke kemakmuran? Iya. Tapi lek zakat, mboten. Soalnya umumnya tiyang ten zakat niku nyalap beras tok metu. Mboten mlebet tahiyatul masjid sih terus nyalap. Mboten wonten. Jarang. Nggih, kurban nggih sami ngoten. Nggih, makane niku ndak masuk ke kemakmuran masjid. Jadi yang berhubungan dengan masjid minimal gini kok salat tahiyatul masjid atau wudu masuk ke kemakmuran masjid. Nggih. Karena itu ndak boleh mengambilkan dari itu. Bagi musola jenengan, masjid jenengan sing dereng ngoten, kula namung memberikan saran, ditulisi mawon, ditambahi untuk masjid dan atau model persenan monggo. Lek jenengan khawatir 5% untuk sosial, oh ketidikan. 50% untuk sosial, kakean kok ya apa masjid lek kate bangun-bangun ya apa. Nggih pun diumumaken mawon. Diumumkan itu maksudnya tidak pakai persen. Dan apa? Kotak amal niku untuk no, kotak amal masjid dan sosial. Sosial koyo opo wae dan umat lho wis sagena. Maknane sami, sosial kali umat niku sami sebenarnya. Bahkan dua-duanya niki luas, Pak. Luas. Artinya untuk kegiatan apapun di luar masjid boleh. Kalau wonten keterangan ngoten niku wau. Bagaimana kalau hanya untuk masjid tidak ada keterangan sosial umat, tapi takmir sepakat untuk sebagian digunakan untuk sosial, boleh tidak? Boleh, tetapi juga masih bisa menimbulkan fitnah karena jamaah erune iki gawe masjid, karena tulisannya damel masjid. Kersane mboten timbul fitnah, mboten masalah ngan tulisi. Ngoten lho nggih, ngan tulisi. Mantun niki jenengan sing gak ada musala, gak ada anu, ngan tulisi. Lho, opo iki sing anu, ngan sanjang kula kengken ngoten mawon. Kula sing kengken. Ahmad Saifuddin sing ngene. Nggih lek terus wonten sing protes warga jenengan jamaah kenging ngedemi kula terangaken. Ngoten nggih. Niki damel maslahat. Wis gak anu ngene. Lho jenengan kula jak maju sing sesuai dengan hukum syariat. Mek ngoten tok asline. Mboten wong kula mboten kula kengken nambahi untuk napa? Maslahat masjid dan umat dan sosial. 5%-nya kirim ke rekeningnya Gusti kan mboten wonten. Karena kula mboten nyuwun to mriku. Niki damel jenengan piyambak. Ngoten lho nggih, biar tidak salah kaprah niku walaupun intinya panitia tidak berhak tapi boleh mendapatkan apresiasi untuk operasional, parang didamelaken kopi, paringi wedang napa disangoni, bensine, paringi rokok niku boleh, tapi tidak diambilkan dari zakat maupun kas itu tadi. Biar nggih kersane aman carane ngoten. Nggih solusine ngoten. Lalu salah kaprah yang kedua, asnaf sabilillah. Sabilillah itu adalah orang yang berperang, berjihad di jalan Allah.
atau orang yang membela negara dan dia tidak dibayar oleh negara, ya, tidak dibayar. Tentara, polisi bukan termasuk karena pegawai negeri, dan setelah pensiun pun masih dapat uang pensiunan, ya. Kecuali bahasanya ngeten, kecuali walaupun dibayar, kecuali memang dohirnya fakir miskin, ya. Jadi diberinya bukan dari jalur sabilillahnya, tapi dari jalur fakir miskinnya. Selain pengertian sabilillah itu tidak ada. Bagaimana dengan ustadz, guru ngaji, kiai, marbot masjid, pengasuh pesantren, pengasuh panti asuhan, termasuk yatim piatu, janda teles, janda kembang, janda nopo, macam-macam, nggih. Ndak ada. Surat At-Taubah 60 mboten nerangaken innamas shadaqat lil janda mboten wonten. Nggih. Sabilillah wonten. Lah sabilillah ndak masuk itu. Lho niki wonten lare yatim mboten gadah Gus, mboten gadahi. Dari jalur mboten gadahi, bukan dari jalur yatimnya karena yatim bukan termasuk. Tenggen kula wonten ustad, tiange mboten nyambut damel, nggih kerjane mek ngaji mulang tok. Mboten enggak ada pekerjaan tetap, enggak punya penghasilan tetap. Apakah masuk kategori fakir miskin? Iya. Berarti kalau ngasih karena fakir miskinnya, bukan ustadznya. Niki wonten panitia Gus, tapi mboten enggak ada anu nggih rewang-rewang anu. Nggih karena fakir miskinnya, sekali lagi bukan karena jadi panitianya. Carane ngoten carane. Bagaimana kalau diambilkan dari sodako? Sodako boleh. Contoh, kalau maringi zakatan masjid, niki beras zakat kulo. Pinten 4 kilo. Loh, cek katai sing sekilo sodako. Zakat kulo mek 3 kilo tok. Sing sekilo sodako. Lah niki fungsine jenengan sing gak ada timbangan niku langsung, jukun sekilo gawe sodako, kelompokno dhewe. Engko gawe arek-arek sing rewang-rewang iki dibagi. Ngoten carane. Makanya perlune jenengan niku wonten tiyang ngeteraken beras pertama tugas panitia. Zakate sinten? Zakat bojo kula. Lah zakate sampean pun kula paringaken ten tiyange langsung. Oh nggih pun. Pinten niku? Niki 5 kilo. Lho, cake. Ngoten mawon, sampun pertanyaane lek pengin aman nggih, kula duduhi dengan solusine. Mboten. Lho niku zakat kabeh sampun ngoten. Lek tiyang terus nggih, bingung jenengan. Nyentang lit mawon. Lho, cake kok 5 kilo. Nggih niku sing 2 kilo sedekah. Oh nggih pun. Beres punan. Langsung dipendet, langsung tengah jengit tiyang mboten napa. Kula pendet nggih sing sedekah nggih. Oh nggih pun. Timbang 2 kilo dienggiraken. Ditaleni malih niki zakat. Ngoten. Tapi lek jenengan niku, lho niku zakat kabeh. Nggih, jenengan mboten saged mendhet blas. Ngoten lho nggih. Nah malih sing niki 30 kilo. Lho zakate jenengan sedaya. Nggih, bingung jenengan. Nang lho cek akeh. Nggih asline 6 kilo zakat kodok kali tahun wingi ngoten aku. Sing sisae 44 kilo sedekah. Matur suwun jatah sedekah gawe panitia lumayan iki. 44 kilo. Boleh ngambilkan dari yang sedekah, yang zakat enggak boleh teododik untuk panitia. Jadi kalau kita ada di satu masjid kalau nerangaken, kalau dapat SK Gus. Apakah saya boleh dibantu dengan anak-anak remaja masjid? Boleh. Tapi mereka statusnya panitia. Jenengan yang punya SK dari Basnas, dari Lasisnu sudah mengajukan, ya hanya jenengan tok sing ambil, sing lintune panitia. Berarti saya boleh ngambil, boleh. Nek mboten wonten tiyang sedekah, mboten wonten tiyang napa? Kajeng dodolan mboten saged. Golek bathi saking niku tiyang-tiyang, "Mau aku 11.000, 10.000." Nggih pun terpaksa wis 10.000 kabeh njaluk 10.000 kabeh. Mboten ten, ya napa? Jenengan saged. Karena jenengan yang jadi amil, jenengan dapat jatah. Wis aku piro mantun dihitung ketemune jenengan, aku entuk jatah 10 kilo cuma. Nggih pun 10 kilone jenengan niki karena jenengan dibantu oleh remaja masjid sing angkat-angkat mau wis padha ya sak kiloan iding ya gak apa-apa ya. Soalnya sing entuk aku tok asline iki, awakmu gak entuk kok jatah iki. Cuma iki wis entuk aku, wis dadi hakku, tak sedekahno nang awakmu sak kiloan. Lah niki baru parang. Ngoten carane. Jatuhnya sedekah. Pun niku beberapa urusan lek wonten pendapat, lho iku anu kok napa sabilillah iku guru ngaji. Niku pendapatnya Imam Qofal. Namanya Imam Qofal dalam mazhab Syafi'i, pendapatnya lemah, tidak diterima oleh jumhur. Ya. Dan urusan itu dengan urusan yang ambil niku wau perlu dihati-hati. Intinya monggo lah kita sami-sami berusaha kualitas ibadah niki sami-sami dijagi.
Jangan terus lho iku biyen-biyen wis ngono. Biyen mbahku wis ngono, biyen. Gelek keliru kan ndak ada salahnya dibenarkan. Ngaten nggih. Jadi jangan karena kemudian yang ndak tahu ndak mau bertanya, yang tahu diam saja karena khawatir jatah zakatnya hilang. Selama itu dikai terus kok aku iki opo aku ngomong ngene kok malah gak entuk zakat. Nggih. Panitia terus membiarkan. Panitia niku tugasnya membantu. Lah kalau ada panitia yang seperti itu maling niku. Maling, kalau sanjang niku maling. Nggih, mboten bantu merusak ibadat yang sanes. Karena itu lho, panitia itu hanyalah muakal yang dipasrai, bukan naib. Nggih. Jadi selama masih di tangan panitia, zakat itu belum kewajibannya belum selesai sampai tersalurkan. Masalah yang ngoten. Lah gak tersalurkan kok diembat panitiane dhewe, maling, Mbak. Ustad maling. Hadratus Syekh maling. Nggih kena bapak waktu syuting. Nggih. Niku sapa iku Gus Udin arek cilik anu lho monggo lek ingin ngarani kula arek cilik ingin teng griya kula bukaaken. Aturan negara ngoten. Aturan negara pundi Gus niki peraturan lek ingin pengin semrap datae. Peraturan nomor 23 tahun 2011. Barang siapa mengangkat dirinya menjadi amil untuk mendapatkan zakat, maka terancam hukuman penjara 1 tahun atau denda maksimal 50 juta. Niki dikuatkan oleh PP nomor 14 tahun 2014. Lho kula saya eling sian. Aturan negara lho niku. Nggih disuting Bapak Haman kula dhewe digoglak ketemu. Ngoten niku aturan negara, Pak. Sing ngeyel-ngeyel dengan foto mawon, jret laporaken Bapak kapok kon gara-gara beras 3 kilo dipenjara setahun kon. Nggih. Niki sekali lagi monggo lah kita hati-hati. Saestu hati-hati. Zakat niku membersihkan dan menyempurnakan. Eman saya akan tiang-tiang niki sing posoe mungkin kirang sempurna, pingin bersihno, pingin menyempurnakannya dengan zakat malah dirusak kali tiang-tiang sing mboten paham niki. Makane amil atau panitia ini hendaknya orang yang ngerti bab zakat. Sing pentolane nggih untuk pelaksana yang di bawah pare remaja masjid ngelumpukno anu niku mboten enten syarat harus ngerti fikih zakat mboten. Pelaksana itu syaratnya cuma 3 sebenarnya. Laki-laki muslim bisa melihat dan mendengar, cuma itu tok. Tapi untuk amil atau panitia sing pentolan, ketuanya, sekretaris nopo-nopo biasane lek tiyang ngejokaken niku biasane 3, mushola atau ngejokaken 3 biasane. Untuk ketua, wakil dan sekretaris. Dan kalau orang ini mati tidak bisa digantikan oleh orang lain langsung mboten, perbaruan izin. Ya perbaruan izin tidak bisa diwarisaken mboten tak tambahan. Dan orang yang diangkat tidak bisa ngangkat kaidah fikih. Jadi hanya 3 orang niki. Kalau memang dibantu hanya sekedar dibantu menjadi panitia pembantunya, bukan amil. Ya, mboten saged ngangkat. Lah niki ngangkat. Engko kon iki diangkat, wah kula mboten kiyat lek dhewean. Kula tak ngejak kanca kula nggih. Oh nggih wis ngangkat maneh. Sak Indonesia Pak amil kabeh. Ngoten lho nggih. Amil kabeh. Terus nggih perlu hati-hati. Kalau memang terpaksa sekalipun siapa ndak ada asnaf, kita ragu iki sing fakir sapa miskin saiki. Kita ningali mboten saged lho iku mobile wake iku. Mosok fakir miskin. Nggih. Jadi penentuan 8 asnaf dari panitia maupun dari amil itu bisa dengan don niku persangkaan. Delok modele wong iki fakir miskin. Saged. Atau kalau orangnya sendiri yang aku gak kei zakat tak, sapa sampean? Aku fakir miskin. Ono saksine ya. Ngoten. Fakir miskin saksinya 2 orang. Paling mboten. Aku duduk sing iku, aku horim aku. Apa horim? Aku duwe utang. Nggih. Paling aman nggih Indonesia niki ndelok model ini yang enggak ada utang sedaya niki. Berarti horim kabeh, berak kabeh iki. Cuman kalau kemudian tiange ngaku, aku horim Cak, gak itu bagian aku. Lho sik ono saksine. Ono, loro kan? Oh mboten, fakir miskin loro, horim 4 saksinya. Wis tak golekno, bali tangga-tanggane Pak RT sinten anu. Oh yo iki diutang aku gak nyaur-nyaur iki. Iki yo wong 4. Wis beres wis, tak jatah zakat kok. Saged ngoten niku. Nggih, selain dengan persangkaan atau dengan pengakuan. Pun niku untuk pemantapan urusan zakat menawi wonten keterangan sing kirang jelas saged ditangletaken di luar pengawasan nggih monggo langsung ten len napa ten WA kula nggih saged ngentanglet
lari-lari nomoripun niku ngadose kula nggih sampun kula singgung nggih pun kula singgung bab zakat niki nggih namung damel mantepan mawon nggih mugi-mugi saged difahami napa menawi wonten sing badhe tanglet monggo nggih menawi mencampur beras zakat mencampur beras zakat lebih baik per RT saja. Jadi jangan sampai beras itu kembali kepada yang memberi. Karena kalau kembali kepada yang mengeluarkan zakat, zakatnya bisa ndak sah. Niku lek balik sak keras mboten, balik sak upo mawon nggak sah. Karena itu ketika gatos dengan panitia tanglet selain tanglet masalah niat, masalah kadar, terus tanglet saya RT pinten, RT tunggal, kelompokno RT siji di sebelah kuno. Pinten RT kali, RT lurus sebelah kini dipisah ngoten. Mangke per RT dicampur mboten masalah. Tapi untuk memberikannya RT dengan dari awal RT siji karena mustahiknya sama dengan RT 8, RT siji lukir nambah RT 8. Ngoten carane. Niki campur RT siji tok, RT 8, RT 8 tok dicampur terus diwalik. Sing nika diparingaken mriki, sing mriki diparingaken mriko. Niku saged. Sampun dari awal umumnya nggih, masjid-masjid campur dados tunggal. Waduh mboten karu-karuan niki. Niki nyun sewu lebih tegasnya jangan saged tanglet masjid jamek nggih kirang langkung 5 tahun yang lalu insyaallah ketika ada masalah permasalahan zakat ngeten niki ceramah napa kuliah subuh napa sinten supe kula Yai Misbah napa sinten ngoten asale saking niku terus oleh pihak masjid jamek takmir waktu itu nyadari sing sepuh-sepuh waduh berarti selama iki bertahun-tahun zakate wong sak Malang iki keliru kabeh gara-gara kejadian ya yang 5 atau 6 tahun yang lalu. Akhirnya takmir masjid jamek wis ngene wis. Saiki ayo dibenerno kabeh nggih termasuk masalah pembagian kotak amal niku wau. Terus ayo wis. Karena kita masjid pusat kita harus gencar nyampaikan ke masjid-masjid kerjasama dengan Basnas, Lazisnu, Nopo NU dan lain-lain membenarkan masalah zakat niku. Dalam hal ini sing ditugasi termasuk Ustadz Faris kali Ustadz Atoilah niku wau. Makanya ben tahun kita ngadakan diklat zakat karena nggih awale saking kejadian niku. Pirang puluh tahun Pak zakat tanya Malang buatan karu-karuan niki. Nggih. Ya mungkin tidak semuanya, cuman ya itu tadi loh. Kita ragu-ragu jangan waduh lah kalau umur kula wis 40 tahun yo napa Gus? Nggih pun lek pengin ngodok jangan mboten napa carane ngoten niku wau gayane moro-moro. Nah, padahal kodok padahal. Tapi mboten wajib kodok. Napa dosa? Mboten dosa, mboten semerap jenengan. Nggih. Mek dosane gak gelem ngaji mek ngoten tok asline. Nek sing ingat-ingat mboten ngatur kali. Nggih. Nggih ngaten. Nggih, sekedap. Suatu misal ada panitia yaitu menyiapkan beras misalnya. Terus ada orang yang mau fitrah tapi bawa uang beras. Ya. Uang kalau dia beli beras di panitia ini tadi. Ya. Yang pertama. Terus yang kedua tadi misalnya ada pendapatan orang awam misalnya masyarakat kan pendapatan nggak sama tapi dia kan masuk di bagian miskin atau bukan misalnya seperharinya pendapatannya itu lebih dari 500 300 pasti boleh menerima zakat. Terus yang ketiga adalah tentang zakat hijau misalnya harta yang dipakai pada badannya itu masih bisa dikeluarkan untuk zakat apa yang tersimpan. Nggih. Pertama beli beras ke panitia boleh. Tapi sekali lagi beras yang bukan yang sudah masuk loh ya. Beras apa? Orang sudah ngasih zakat terus saya enggak bawa enggak bawa beras tak beli ya. Oh ya sudah ini sama tuku iki. Loh ini berasnya orang lain jangan dol. Lah sama saja dengan ya itu tadi bukan haknya kok dijual. Enggak boleh. Jadi makanya saya katakan di awal tadi menjual beras untuk zakat, bukan menjual beras zakat. Nah, gitu ya, ada bedanya di situ. Satu itu. Yang kedua, masalah apa? Yang kedua yang masalah tadi ada orang awam itu setiap harinya. Oh, nggih, pendapatannya tidak sama. Jadi ya memang ya kebutuhannya seberapa? Dia butuhnya si A butuhnya sehari itu 500.000. Tapi pendapatannya 499.999 rupiah, kurang sak ripis, miskin dia kebutuhannya sehari 500 kan. Ada orang yang hanya loh ini pendapatannya 300.000 tapi dia kebutuhannya cuma 200.000 ya enggak masuk.
Masing-masing orang berbeda, kita tidak tahu. Ya, makanya sekali lagi selain dengan don itu persangkaan, juga bisa dengan pengakuan dengan saksi tadi untuk kategori itu yang fakir miskin. Sedangkan yang zakat tijaroh, zakat selain zakat fitrah, niku syaratnya cuma 2 sebenarnya. Satu mencapai nisab itu bilangan yang sekiranya harus dikeluarkan zakatnya. Yang kedua haul, kepemilikan setahun. Seumpama perdagangan ya napa namanya, jadi harga barang yang ada di total termasuk sing diutang-utang belum bayar itu ketemunya berapa, kepemilikan setahun, ya itu yang dizakati, bukan yang dipakai, karena yang dipakai gak dijual. Ya orang jualan nopo amset namanya aset dagangnya berapa juta, saya perdagangan cuma berapa juta, tapi di badannya itu jame Rolex, jame Rolex, gelang emas, ali-ali ini ku inten berlian 10 ngeten. Apa itu mboten, ini zakat yang beda lagi nanti. Ya. Zakat mal bukan lek emas ngapun lek emas nggih, nakden ya, emas perak. Tapi sing napa inten berlian niku mboten. Kecuali itu barang temuan, ya harta karun singen. Lek mboten kula tumbas kok niki inten berlian niku ndak ada zakatnya niku. Malah tidak ada zakatnya, ngoten. Nggih. Kang Wingking mau. Menawi perang zakat niku ingkang sae ngucapaken napa nafdhalipun nek napa. Untuk doa ini sunnah nggih. Doa baik yang memberikan maupun yang menerima untuk doa. Nggih lek bingung dungane napa nggih sing maringaken cuma donga muga-muga diterima. Gampangane ngoten. Sing nrimo muga-muga barokah. Ndongaaken barokah kepada yang memberi. Niku sing paling gampang, donga sing paling gampang, simpel pun. Ya karena memang kita sunnah untuk saling mendoakan itu. Yang penting dalam bab zakat niki niat. Makanya panitia hendaknya selalu menekankan sudah niat apa belum. Masalah doa ndak harus. Nggih ngoten niku wae. Nggih. Kang Wingking mau, Bapak Wingking mau. Ngapunten kawan ngajeng. Monggo. Ngeten Ustaz. Dalam tere acarane kok kali setiap haji dan masjid. Nggih. Terus niku satu, kedua sing ngurusi masjid. Nggih. Terus imam masjid. Nggih. Niku kadorin napa? Menawi sedekah bebas. Karena sedekah hukumnya sunnah. Sedekah bebas. Kalau zakat yang ndak, dados kula maringi jamaah masjid nganti ngali. Oh fakir miskin. Oh horim. Ya karena itunya, bukan karena jamaah masjidnya. Aku ngkei marbot gak duwe seakan iku marbote sing nuthuk beduk niku. Karena gak duwenya, bukan karena nuthuk beduknya. Ngoten. Pokok nggih 8 golongan niku. Mboten wonten intine lek mboten wonten 8 golongan, mboten. Innamas shadaqah li tutuk masjid mboten wonten. Nah terus nggih karena mboten gadai. Termasuk ustadz nggih. Bahwa waktu lalu wonten, waktu saya tanya jawab wonten jamaah terus tanglet. Gus kebetulan saya mulai tahun ini jadikan ketua panitia. Saya ngasih ke ustadz. Beliau ngasih beliau bilang ustadz tuh nyebut nama. Karena nggih kula Semerap daerah itu ustadz sinten di daerah mriki mawon. Ustadz niki, ustadz fulan. Oh mboten apa. Karena beliau termasuk fakir miskin. Tapi jenengan memberikannya bukan karena ustadznya, karena fakir miskinnya. Beliau sudah sepuh, tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, kan masuk fakir miskin. Dan terus terang, saya tahun kemarin saya berikan kepada orang tersebut langsung kulo tasik kulo bojo kulo anak kulo 3 langsung sak karung kulo betul langsung Ustaz niki damel jenengan zakat kulo kali keluarga brek mantun punan selesai. Boleh karena ya itu tadi karena golongan 8 asnafnya niku wow. Intinya nggih hati-hati ngoten mawon. Nggih. Dalem. Menawi panitianya itu memang termasuk fakir miskin, kemudian sama bilanya dicampur semua sampai dicampur semua? Boleh. Yang kan termasuk mustahil. Iya. Itu sama bilanya dicampur semua sampai akhir bisa. Bisa. Ada beberapa masjid yang seperti itu.
untuk napa nggih menjaga keabsahan hukum zakat dan agar merata terhadap semuanya. Dados memang sengaja sampun kesepakatan warga. Jadi beras yang banyak itu diberikan ke satu orang tok. Fakir miskin. Miskin masuk miskin. Nggih. Warga tahu dan takmir tahu. Omongan kali takmir tanya kepada napa bagian napa ten masjid niku. Tahkim mah nggih, maksud sing anu hukum ngoten ya napa parang-parang warga pun jumaken nggih pun paringaken setunggal. Seumpama 1 ton, niki 1 ton zakate tiyang kampung niki damel jenengan. Brek. Pun dengan beto wangsul sak masjid niki. Lah tiyang niki nggih semerap. Nggih, semerap. Fakir miskin yang menerima dia ngaji semerap dari awal masalah hukumnya. Nggih pun kula terami sedaya cuman kula butuhe menamung 100 kilo mawon pun. Sisanya saya berikan, ngapunten, saya titipkan kepada takmir, kepada panitia, jenengan sodakohkan kepada seluruh warga. Aman, Pak. Pinter yang niki. Cara hukumnya pinter, tahu hukum. Kalau mek 100 kilo tok mawon kula boten wangsul. Barekan kula kan beto 1 ton boten kuat kula. Pun niki aman. Mantun niku badhe diparingaken selain 8 asnaf ndak apa-apa karena jatuhnya sudah sedekah. Kan dia sudah kepemilikan penuh. Yang ndak boleh panitia niki titip wanti-wanti. Iki tak kekno sampean kabeh. Tapi kok ojo lali 3 karung dekekno omahku yo. Lah niki sing mboten parek. Nggih. Atau ojo sampean kok kabeh bagekno nang wong kampung sedekahno. Sedekah iku tutfi'u hodoparrob. Waduh didalili barang. Niki lek tiyang iki sepadha-padha ngertine sumami kula sing diparingi. Oh nggih pun, sedaya nggih sedaya. Mangke sampean sedekahno beres. Teng griya kula 4 karung beres. Pun paringaken kula. Sampun, nggih pun. Kula nyeluk nyewa pickup, nyewa truk, go mulai kabeh. Nang omah. Semuanya fakir miskin. Empat kategori niku nggih. Ten surat At-Taubah niku. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. 4 yang awal. Fakir, miskin, amil, mu'allafati qulubuhum itu semuanya pakai huruf jar li. Li itu berarti kepemilikan mutlak. Matur kula trima kabeh, panitia ngenteni. Nang ndi gak dikirim-kirim. Kula diparani. Gus, di petang karung. Lapung sak karepku nggonku kok. Saman ingkar, lha apa ingkar? Sampean sing dosa ket awal janji-janji ngono. Gak oleh sampean, aku yang ngerti hukum. Nggih. Sedakono Gus, emoh wekku iki. Mbok kate tak sawurno kabeh nang kali lak sak karepku wekku. Bebas. Iki lek tiyang sing ngerti. Ngaten iki. Dados nggih intinya ketika sudah diberikan terus dicampur oleh napa? Mustahik, bebas. Mau diapakan, mau dijual lagi, mau diberikan bebas. Selama sudah diberikan kepada yang berhak niku wau. Maka nggih. Nggih. Jadi misalnya satu keluarga itu kan tadi persyaratan masuk makanan pokok. Nggih. Misalnya satu keluarga itu makanan pokoknya sagu. Nggih. Terus sedangkan di sini itu umumnya kan bukan. Nggih. Jadi satu keluarga itu makannya sagu. Nggih. Tapi dia harus mengeluarkan fitrahnya sagu bagaimana? Sebenarnya makanan pokok daerah tersebut, bukan makanan pokok keluarga tersebut. Ndak. Nggih, yo napa kula niki mangani bendina niku mboten mangan sego. Mangan napa? Kula mangan mendol. Pareng kula zakat mendol. Mboten pareng Pak, umume jenengan kampung jenengan sego kabeh. Ngoten nggih. Termasuk nyun sewu, katakan kan yang bisa kita keluarkan zakat itu kan makanan pokok kan beras, gandum, kurma, terus kismis nggih, zabib. Wonten tiyang kula niku lho bendina mangani kurma. Kula tak zakat kurma mon. Lho jenengan ten Indonesia nggih beras. Ngoten. Lek jenengan ten Arab mboten napa. Karena di sana juga makanannya kurma. Ngoten. Intine ngoten. Nggih pun. Nggih. Saya ini sebagai imam masjid. Setelah itu ada tak terduga orang beri sedekah apa terus berupa uang atau pakaian itu ada diterima itu bagaimana? Kalau sodako bebas, kita menerima sodako ya, bebas. Nggih, sodako. Jadi diterima nggak apa-apa. Nggih, lek sodako mboten napa kok. Sodako niku bebas. Nggih.
Nggih. Niku ngeten niki wonten tengene daerah kula niku amil sing sampun diwujudake SK saking pengurus MPC utawi ranting. Nggih. Terus jenengan wau lek amil niku saged tugase nggih menjemput beras kali menerima terus membagikan. Napa umpamane sing empanaken ngaten iki umpamane keliru maksudnya bagi niku napa dosane amil napa ya napa niku napa kan Nggih. termasuk delapan bukan amil. Masalah dosa menawi amil kula mboten semerap dosa. Yang jelas ketika sudah di tangan amil, kewajiban mengeluarkan itu sudah selesai. Namun ngoten tok. Terlepas apakah diberikan atau tidak oleh amil. Yang jadi masalah kalau masih di tangan panitia. Kadang biasanya di masjid yang dapat SK itu cuma 1-2 orang. Yang jemput yang ngambil remaja masjid. Nggih. Belum sampai tersalurkan terus sudah wes dikekno arek-arek, dikekno anu. Lah niki sing masalah. Sing dosa sinten? Panitiane. Lho panitia dikengken ambil, lah baru amile sing dosa. Ngajari dosa amile. Nah, kan. Tapi seumpami sudah nopo nggih, semuanya sudah tersalurkan. Ya itu tadi, oh ini bagian saya, ini bagian ambil. Gawon rek, gawon mulai iku, gawe sangumu, kayak nang ibumu, bareng. Sudah bagian ambil diberikan kepada panitia yang bantu sebagai bentuk sodako. Nah, tapi pun bagiannya amil, mboten masalah. Nggih. Hampir setiap mushola daerah yang berdekatan Duren itu semuanya itu diberikan SK. Setiap mushola itu sampai Iya. ambil pusat di masjid itu. Iya. Nah terus nanti itu apa? Sami apa statistik oleh ambil sing wonten pusat nanti. Nggih, selama sekali lagi kalau SK-nya itu sekalipun ngapunten nggih, saking MWC, saking wonten stempel Basnas atau Lazisnunya atau tidak, satu itu. Kalau ada, sudah selesai, ambil dia. Tapi yang jadi ambil ya cuma orang itu saja. Tidak termasuk jajaran yang di bawahnya, pemuda masjid, remaja yang ikut bantu itu, yang bawahnya itu panitia sedaya. Namun setunggal tok amile berarti. Ngoten. Dados nggih kudu pinter-pinter. Saged yang jadi amil itu bisa mengambil jatahnya kemudian dibagikan kepada panitia. Intine sampun bagi riyin, ngoten lho intine. Sing angsal SK sak mantun dibagi iki gawe fakir miskin sakmene. Iki zakate sing terkumpul piro? 100 kilo. Mustahiknya di kampung kita ada berapa golongan? Ada fakir, miskin, ghorim, dan amil. Amile jenengan tok. Seumpami, ya wis. 10 kilo bagian 4. Napa kudu rata? Ndak mesti. Ningali. Miskinnya 10 orang. Fakirnya 10 orang. Seumpami. Ghorim 50. Makan horim itu utang tok iki kabeh sak kampung wong 50. Amile 1. Maka 100 kilo tidak dibagi 25 kiloan. Ngoten lho nggih. Ningali kondisi yang ada. Makanya data dari awal itu penting temriku. Jadi jauh-jauh hari pengumpulan data nggih mulai sakniki niki pun hubungi RT RW setempat, iki sapa wae, fakir miskinnya sapa wae. Ya data nanti ketemu yang berhak mendapat ada berapa orang atau berapa anu. Ngoten. Dados untuk membaginya jangan dari hitungan awal niku pun ketinggal. Dan ndak boleh terus, aku lah sing susah rek sing lumpukno ya aku akeh dhewe mboten bareng. Ngoten, harus dibagi. Itu amil juga akan sing tidak menerima fakir miskin kengken ikrar atas jenengan ya nonton niku. Mboten napa? Mboten dados Mboten napa? taruhlah kan mboten detail sangat kadang dari Pak RT nonton niku. Kelirune umpama atas sedekahne fakir miskin niku ya. Sing Intine lek ambil sampun don, kira-kira iki fakir miskin. Wonten kelirune aman tasean. Selama ambil lho nggih. Sing mboten aman sing panitia. Nah iku. Makane ngoten. Akhire kita kudu hati-hati ten mriku. Mboten masalah, ndak harus
mendatangkan. Malah kadang kalau kita mendatangkan tiangi izin. Ya, kula fakir miskin anu izin kadang. Nggih izin. Sami-sami wis ndelok modele anu pun dibagiaken mawon mboten napa. Ngoten. Kalian ngeten lho nggih. Fakir miskin seumpama satu keluarga fakir miskin. Apakah hanya untuk kepala keluarga? Mboten. Setiap anggota itu berarti fakir miskin. Jadi hitungannya bukan per kakak. Nggih, sak keluarga wong 10 gak duwe penggawean kabeh. Berarti jatahe ndek omahku wong 10 asline. Setiap orang bisa diberi, tinggal kalau anaknya belum balik ya kita titipkan kepada bapaknya. Toh sing masakaken nggih ibuke, ngoten lho nggih. Terus nggih pembagiane ngoten. Nggih. Dalem. Ini ada sebuah di masyarakat, ada sebuah pertanyaan. Sekarang ada di kadang sholat di masjid itu diperkirakan sama masyarakat pertanyaan itu. Panitia itu menyiapkan beras, terus ada label NU. Masyarakat banyak yang tanya, ini beras tiba dari NU ke masjid, terus dijual sama dia atau bagaimana? Itu bagaimana? Nggih ditanglet-aken ke panitia nih, kula mboten semerap lek. Saya tidak tahu kalau ada Kasih label NU. Lah iya, ya mungkin oh enggak ini kebetulan usahanya. Jadi masyarakat banyak yang tanya. Iya, ya dijawab saja sejujurnya oleh panitia. Oh enggak ini saya enggak bukan beras hibah kok, kita memang kulaan ke NU seumpama. Memang NU punya usaha jualan beras seumpama untuk pengembangan masyarakat ya. Enggak apa-apa ya kita jelaskan. Enggak apa-apa. Kalau seumpama hibah sekalipun, sodakoh sekalipun dijual boleh apa enggak? Ya kalau jenengan itu sudah milik jenengan bebas sudah. Ya makanya itu kalau kita mengacu kepada hadisnya Kanjeng Nabi ittaqu mawaqi'at tuham itu jangan sampai membuat masyarakat bertanya-tanya. Ya kita jelaskan biar enggak jadi fitnah, kita jelaskan. Oh enggak ini saya. Ya kita katakan kita kulak kalau kita dapat dari mana ya kita jelaskan ngoten. Nggih, mangkari niku. Nggih kersane hati-hati nggih. Mboten usah dikotenaken mboten napa. Nggih pun. Wallahu a'lam bishawab. Sampun Pak nggih. Nggih, suwe-suwe kana wedange ngelak kula niki. Nggih mugi-mugi saged dipahami. Mugi-mugi saged diamalaken nggih. Kirang langkungipun nyuwun agungi pangapunten, mugi-mugi amal saya ini para jamaah diterami ning Allah. Semoga ibadah kita di bulan Ramadan ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk zakat kita nanti. Semoga derajat kita diangkat oleh Allah. Mugi-mugi sedaya kesalahan, kekeliruan kita selama ini di ngapura sedaya kalian Gusti Allah. Mugi-mugi Allah selalu memberikan taufik hidayah, memberikan umur, ilmu, rizki ingkang barokah. Sewaktu-waktu wangsul dumateng Gusti Allah tetap dalam kondisi iman Islam husnul khotimah. Astaghfirullah. Minal khotaya Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula hamdan yuafi ni'amahu fi masjid rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Fatahu ya Alim ya Fatahu ya Alim ya Fatahu ya Alim iftah alaina fathan qariban ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bi jahi nabikal ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wal amal al khalis al maqbul husna ta'lim wa dilala alal huda wa yasurru bidzalika qalba nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalan yuqarribuna ila hubbik. Allahumma la tada' fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la aiban illa satartah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya rabbal alamin.
Allahumma rzuqna taubatan nasuha tuzakkina biha qalban wa jisman wa ruha waj'al akhira kalamina minad dunya la ilaha illallah muhaqqiqina bihaqaiqiha ya rabbah ya hota ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.